Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Iman Jayadi, Bapak bisa manggil saya Imran. Sebelumnya selamat pagi juga. Saya izin memperkenalkan diri juga. Nama saya Radin Ahmad Wiratama. Bapak bisa memanggil saya Radian. Sebelumnya saya ingin bertanya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini gitu? Ya Alhamdulillah lancar ya, berhubung mungkin sekarang hari Minggu kali ya, jadi aktivitas tuh nggak terlalu padat. Betul juga nih, dikarenakan hari Minggu juga. Terus ada apa nih sekiranya Bapak datang ke sini gitu? Saya tuh kesini ingin konseling sih Pak. Oh, konseling. Sebelumnya sudah pernah konseling belum ya? Belum? Belum ya. Iya. Sebelumnya saya izin menjelaskan dulu. Tujuan konseling itu adalah untuk mengentaskan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kira-kira nih Bapak tuh apa yang membuat Bapak gelisah ataupun yang mengganggu selalu pikiran Bapak setiap harinya gitu? Ada sih. Oh, ada. Nah, kalau boleh tahu tuh tentang apa ya Pak? Saya belakangan ini tuh seakan-akan kayak saya tuh kayak dikekang banget sih. Oh, dikekang banget. Oh, baik Pak, sebelumnya saya izin menjelaskan dulu ya. Bahwasanya pada sesi konseling kali ini kita tuh ada namanya tuh poin-poinnya. Yang pertama itu kesukarelaan. Jadi Bapak kesini datang sukarela tanpa ada paksaan. Terus kenormatifan, kita bisa menyampaikan sebuah masalah dan memberikan solusinya ke depannya yang gimana kayak gitu. Terus ketiga itu ada kerahasiaan, dimana kerahasiaan itu Bapak bisa menceritakan semua permasalahan yang dialami oleh Bapak ataupun yang mengganggu Bapak dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu di situ juga kita akan menjaga sebuah kerahasiaan yang dimana kita tidak akan mempersebarluaskan tentang masalah apa yang Bapak hadapi atau menjaga rapat-rapat atau tidak menceritakan kepada orang lain. Sebelumnya apa Bapak sudah ngerti? Ngerti. Bapak sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang membuat Bapak tuh merasa gelisah ataupun yang mengganggu setiap hari kegiatan Bapak sehari-hari sehingga Bapak ingin, wah saya harus konseling nih sekiranya gitu? Ya belakangan ini tuh saya ngiranya tuh kayak seakan-akan tuh saya kayak sama orang tua saya kayak dikekang banget sih. Oh, kayak dikekang. Kalau boleh tahu tuh dikekangnya dalam hal gimana ya? Ya gimana ya, saya kan pulang kerja nih, kadang kan pulang kerja Ya. kadang suka bete gitu, pengen keluar bawaannya nggak boleh mulu gitu. Oh, nggak Padahal boleh. saya udah ya bukan anak kecil lagi sih dibilang. Boleh juga. Tapi Bapak udah pernah tanya belum kayak kenapa gitu saya nggak boleh keluar gitu? Padahal kan saya ingin merefleksi diri juga, ingin mencari hiburan juga setelah kayak kamu pulang kerja juga gitu. Udah pernah bertanya belum kepada orang tuanya? Belum sih, masih kayak heran aja gitu. Kayak heran. Tapi apakah akhir-akhir ini ataupun sudah lama merasakan seperti ini gitu? Pas semenjak kerja aja sih. Semenjak kerja. Berarti Bapak nih sebelumnya tuh pernah gak sih dikekang kayak gitu? Enggak, belum. Berarti kayak Baru-baru ini aja oh, sih. baru-baru ini. Ya. Berarti kalau boleh tahu emang Bapak udah berapa lama kerja? Ya 3 tahun lah. Oh, 3 tahun. Berarti sudah lumayan baru. Iya Ya kan? Ya meskipun masa kerjanya sudah lama, tapi kan kayak peraturan yang dikekang oleh orang tua tuh kayak baru-baru ini dirasakan kan? Baru-baru ini aja. Contoh hal kecil seperti apa Pak? Kayak dikekang oleh orang tuanya itu seperti apa? Contoh hal kecil kayak mau keluar aja tuh susah kayaknya. Mau keluarnya tuh gimana kayak apakah Bapak pulang kerja nyampe rumah dulu? Gimana juga Pak? Boleh diulang lagi? Apakah Bapak sekiranya pulang kerja nih, Bapak mau keluar lagi atau Bapak tuh kayak pulang kerja tuh langsung main? Oh enggak, kayak ya pulang dulu ke rumah, terus istirahat dulu bentar dah, baru pengen keluar gitu. Oh. Ya. Terus izin kan sebelumnya pasti kan izin Izin dulu, dong, izin pasti dulu sama izin, orang iya. tua. Terus respon orang tua kayak abis kamu izin kayak gitu gimana ya Pak? Kalau boleh Kalau tahu? tuh kayak nggak boleh, emang nggak capek apa gitu pulang kerja terus mau main lagi gitu. Terus respon dari bapaknya itu gimana? Ya dibilang capek sih capek, tapi bete gimana sih gitu, kayak bete aja gitu Pak. Oh, bete. Berarti kayak mungkin kan ya emang kan pekerjaan itu kan pasti ada suatu tantangan ataupun masalah dalam pekerjaan, tapi kan kita sendiri juga kayak pengen untuk meluapkan kebosanan kita
dalam saat kerja kan kayak ya waktunya kan cuma kayak gitu ya kan. Terus kayak apakah kamu sudah pernah nyoba bertanya ke orang tua, emang kenapa Bu, emang kenapa Pak, Kak, saya kan ingin meluapkan emosi saya, karena emosi saya dalam pekerjaan tuh kan kayak ada juga gitu kan. Pasti. Nah, apakah kamu sudah pernah bertanya belum? Belum sih. Oh, belum pernah. Berarti kayak berarti kamu tuh bisa sekarang tuh kayak meluapkan permasalahan kamu, dan coba bertanya sama orang tua kamu juga kayak saya ini kan kerja tuh capek juga ya kan. Habis capek saya tuh bisa mencari hiburan semasa pulang kerja saya ya kan. Bapak tuh bisa mencoba melakukan itu Pak sebenarnya. Dan kedepannya mungkin Bapak bisa ngomong juga sama orang tuanya, lebih menjelaskan sih sebenarnya ke orang tuanya perihal apa yang selalu Bapak kaitkan gitu, kayak apa Bapak yang rasakan gitu. Tapi Bapak tuh menurut Bapak nih ya, mencari hiburan pas dikekang oleh orang tua tuh seperti apa sih? Kayak wah saya ini nggak bosan nih pulang kerja, apa sih hal yang ingin Bapak lakukan gitu? Yang saya ingin lakukan ya, Iya. saya ingin lakukan ya habis balik kerja terus ya main sih gitu. Oh, main. Nyari kayak hiburan gitu biar nggak suntuk-suntuk banget sih. Iya. Ya saya tuh kayak jalan ke 4 tahun aja nih ya, kayak dikekang banget. Pokoknya tuh jalan setahun pas kerja, masa kerja 1 tahun 2 tahun 3 tahun, pokoknya jalan ke 4 tahun ini tuh kayak agak-agak dikekang gitu. Sebelum-sebelumnya masih enggak gitu. Oh, nggak dikekang ya. Berarti kayak mungkin ada faktor lain, mungkin dari orang tuanya sendiri kayak apakah Bapak kalau misalnya pulang kerja pasti kan itu malam, terus Bapak keluar lagi baliknya malam. Nah itu apa mungkin faktor lainnya tuh Bapak pagi-pagi susah dibangunkan Iya, sebelum betul. berangkat kerja gitu. Emang kalau pagi tuh gitu saya juga emang agak susah sih. Iya. Kalau masang alarm juga. Meskipun kita masang alarm juga kita kan belum tentu kebangun, apalagi kayak di saat-saat kita pulas tidur juga kan. Kayak gitu kan bisa juga membuat orang tua kayak wah berarti ini dia kalau misalnya ngayeng ataupun keluar gitu malam-malam tuh bisa bikin Bapak ngantuk, susah bangun juga kalau pagi gitu. Terus apakah Bapak sudah pernah menjelaskan gitu ke orang tua, membuat suatu komitmen gitu kayak saya nih kalau pulang kerja butuh keluar, terus paginya tuh nggak susah bangun gitu atau gimana? Sebuah komitmen saya adalah saya ingin menjelaskan kepada orang tua saya bahwa saya kedepannya ingin memanage waktu saya agar orang tua saya tidak terlalu mengekang saya ke depannya. Oh baik Bapak, dari permasalahan Bapak, apakah Bapak ingin mencoba dengan terapi senyum? Boleh. Baik, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi terapi senyum ini bisa merelaksasikan Bapak dan membuat Bapak tuh lebih rileks, lebih enjoy, lebih merasa lega lah gitu ceritanya. Kayak dari yang cerita Bapak tadi itu kayak gitu bisa membuat Bapak lega. Nah terus medianya itu adalah cermin Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia saya. Baik Bapak. Baik Bapak Imron, di depan Bapak sudah saya sediakan medianya itu cermin. Apakah Bapak sudah bisa melihat di dalam cermin tersebut? Siap, bisa. Baik Bapak, di sini Bapak bisa mengekspresikan atau meluapkan permasalahannya dengan melewatkan dengan terapi senyum. Baik Bapak, kita coba perlahan ya. Coba Bapak sekiranya tarik bibir kanan dan bibir kiri selama 2 cm 2 cm. Apakah Bapak sudah merasakan rileks? Belum. Baik, kita coba dulu ya yang lainnya. Baik, terus coba Bapak tangan kanan, tangan kiri begini. Sekiranya 2 cm Bapak pegang. Baik, saya hitung sampai 7 ya. Yang 1 2 3 4 5 6 7. Boleh Bapak dilepaskan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak sudah mulai merasakan rileks atau sudah meluapkan gitu? Apakah sudah lega? Oh sudah lumayan ya Pak ya. Baik. Sudah lumayan. Berarti masih ada kekurangannya juga, berarti belum lega 100% ya Bapak? Iya Pak, nggak masalah. Baik, kita coba dengan senam wajah ya Bapak. Siap.
Baik Bapak, kita melakukan senam wajah agar bisa merilekskan lagi keadaan Bapak dengan apa yang permasalahan tadi Bapak ceritakan kepada saya. Baik, ikuti saya Bapak, tangan telunjuk kanan kiri ditaruh di pelipis ujung mata. Sini ya Pak. Ya baik, Bapak tarik perlahan dengan cara menutup mata. Baik, gerakannya saya akan hitung sampai hitungan 10 ya Bapak. Boleh Bapak lepaskan setelah kehitungan 10. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik Bapak, bisa dilepaskan. Bagaimana Bapak setelah perasaan Bapak setelah melakukan senam wajah tersebut? Relax sih. Oh, relax lagi ya. Kurang berarti masih ada sedikit ya, belum. Sedikit aja. Baik, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang kedua. Letakkan 2 jari di atas dahi ataupun alis. Iya Pak. Ya, benar. Bapak sedikit diputar sambil menutup mata. Saya hitung lagi sampai hitungan ke-10 ya Bapak. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik Bapak, boleh dilepaskan. Bagaimana Bapak perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan yang kedua ataupun gerakan yang kedua ini? Enak. Oh enak, berarti sudah relax juga ya Bapak? Relax Pak, relax. Relax ya, baik. Kita akan menuju gerakan yang ketiga agar bisa melepaskan semua kepenatan Bapak yang apa yang Bapak rasakan tersebut. Baik Bapak, kita akan melakukan gerakan yang ketiga dengan gerakan yang seperti yang tadi. Bapak bisa buka mata Bapak selebar-lebarnya dan Bapak bisa menahan selama 10 detik. Saya hitung dulu ya Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh dilepaskan Bapak. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana Bapak setelah melakukan dengan treatment ataupun terapi senyum dan terapi senam wajah ini Bapak? Ya lumayan sih. Sudah lega, berarti sudah lega semua ya? Sudah lega semua ya Bapak? Lega banget Pak. Oh baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Baik Bapak Imron, setelah kita melakukan sesi konseling dan terapi senyum dan terapi senam wajah, saya ingin bertanya dulu sebelumnya, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan terapi senyum? Sudah lega. Oh sudah lega ya? Relax. Dengan atas tadi permasalahan Bapak yang ceritakan ke saya, berarti sudah lebih lega ya Bapak? Baik, mungkin saya kira cukup dengan sesi konseling kali ini. Siap. Semoga kita bisa bertemu ke depannya. Ya, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.